Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Perfect Marriage Revenge. Drama ini disutradarai oleh Oh Sang-won dan dibintangi oleh Jung Yo-min dan juga Sung Hoon. Serial drama ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Han Yi-joo yang berprofesi sebagai pelukis. Han Yi-joo ini diadopsi oleh keluarga kaya raya yang menjalankan perusahaan Hanwol Financial Group. Nah, drama ini mengisahkan tentang kisah balas dendam seorang pelukis yang bernama Han Yi-joo tadi. Nah, Han Yi-joo ini tumbuh tanpa rasa kasih sayang dari keluarga angkatnya, yakni Ha Ji-won dan juga Lee Jung-hee. Han Yi-joo dikucilkan oleh keluarganya, termasuk oleh saudaranya yang bernama Han Yura. Han Yi-joo kemudian menikah dengan Jung Se-hyuk. Malangnya, Han Yi-joo tahu bahwa sang suami mencintai Han Yura. Di hari yang sama, Han Yi-joo mengalami kecelakaan mobil. Menariknya, setelah dari koma karena kecelakaan, Han Yi-joo sadar bahwa dia bangun di masa saat ia bertunangan dengan Jung Se-hyuk. Jadi dia tuh belum menikah gitu. Ini seperti time travel gitu teman-teman. Jadi ketika si Han Yi-joo ini bangun, dia itu masih berada di masa ketika dia itu belum menikah gitu. Nah, akhirnya di sini Han Yi-joo ini bertekad untuk mengubah nasibnya dan melakukan balas dendam kepada keluarganya. Han Yi-joo lalu berupaya untuk mendekati So Do-kuk, pria yang ingin dinikahi oleh Han Yura. So Do-kuk ini adalah pemuda yang tampan dan juga cerdas. Ia merupakan cucu laki-laki dari pendiri Teja Group. Han Yi-joo ingin melakukan kawin kontrak dengan So Do-kuk, namun So Do-kuk ini sejak awal sudah memiliki perasaan gitu kepada Han Yi-joo. Awalnya di sini So Do-kuk itu menyetujui permintaan Han Ji-yu ini untuk membantu Han Ji-yu ini balas dendam gitu teman-teman. Namun So Do-kuk ini sebenarnya menginginkan pernikahan itu di suatu hari nanti itu menjadi pernikahan yang sesungguhnya. Ketika semua masalah mulai teratasi dan Han Ji-yu ini sudah mulai melakukan balas dendam, dia itu sudah mulai hidup bahagia gitu bersama si Do-kuk ini, dan dia juga sedang mengandung anak dari Do-kuk ini teman-teman. Nah, kemudian saudara tiri dari Do-kuk ini, Jong-guk, itu tiba-tiba kabur dari penjara. Jadi dia ini adalah saudara dari Do-kuk, satu ayah lain ibu gitu. Dia tuh keluar dari penjara dan menculik si Han Ji-yu ini teman-teman. Nah, posisinya Han Ji-yu ini sedang hamil gitu, makanya si Do-kuk ini langsung mencari di mana keberadaan si Han Ji-yu ini. Untung saja di HP-nya Han Ji-yu ini sudah diberikan GPS untuk melacak posisinya dia gitu. Jadi si Do-kuk ini langsung bisa menemukan tempat di mana Han Ji-yu ini berada. Untung saja Do-kuk ini datang tepat waktu. Jadi ketika si Jong-woo ini sudah mulai mau menyakiti si Ju, Do-kuk ini dari belakang langsung menghajar si Jong-woo. Nah, si Jong-woo ini ternyata membawa pisau teman-teman, dan akhirnya tanpa berpikir panjang karena dia juga sudah amarah dan dia ini sebenarnya salah paham. Jadi dia ingin membunuh si Do-kuk karena kesalahpahaman dia gitu. Akhirnya dia menikam si Do-kuk dan dia menginjak luka yang ada di perut si Do-kuk ini teman-teman. Nah, beberapa saat kemudian si Ju ini sadar, namun dia masih kayak linglung gitu, dan ketika melihat keadaan si Do-kuk, dia tuh langsung berlari ke arah si Do-kuk dan menghentikan Jong-woo. Kemudian Jong-woo juga ingin membunuh si Yi-ju, namun si Do-kuk ini berusaha keras untuk menghalanginya. Dan tiba-tiba ada truk putih lagi teman-teman. Jadi truk putih ini itu datang ketika sebelum si Yi-ju ini mengalami koma gitu. Akhirnya si Do-kuk ini dilarikan ke rumah sakit dan langsung dilakukan operasi darurat di sana. Operasi pun berhasil, namun dokter masih belum bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Nah, karena si Do-kuk ini sudah beberapa hari itu tidak disadarkan diri, akhirnya dia melakukan operasi lagi teman-teman. Jadi dia melakukan operasi yang kedua kalinya, dan si Do-kuk ini koma selama 2 bulanan gitu. Dan sepanjang dia koma, si Ju ini terus berada di sisinya si Do-kuk ini.
Nah, ternyata si Dokuk ini juga mengalami gangguan serangan panik itu. Jadi dia tuh memiliki trauma masa kecil. Nah, di sini si Ju ini belum tahu. Jadi dia tuh panik gitu. Ada apa dengan si Dokuk? Nah, kebesokan harinya ada psikiaternya si Dokuk yang memberitahukan Ju kalau misalnya Dokuk ini memiliki serangan panik dan sudah beberapa tahun ini baik-baik aja. Namun dalam beberapa bulan terakhir kondisinya itu memburuk gitu. Nah, Hiju pun kaget pada waktu itu pas tahu kalau misalnya Dokuk memiliki gangguan panik. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.